kita mau angkat ujian. Apa kabar? Yuk Bang. Gerakannya di rumah ya. Yuk Bang. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi Janjimu Seperti Fajar. Yuk sama-sama kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita menyanyi 10 hukum Taurat. Yuk Bang. Mari kita bangkit sendiri adik-adik ya. Semangat. Adik-adik, hukum Taurat hari ini dari hukum Taurat ke-6. Bunyinya adalah jangan membunuh. Adik-adik, membunuh itu tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi bisa juga melalui sikap, perbuatan, atau perkataan kita. Contohnya, kalau adik-adik suka menjelek-jelekan teman adik-adik, suka memusuhi teman adik-adik, atau menjauhi teman adik-adik, secara tidak langsung kita dalam tanda kutip sudah membunuh sukacita mereka. Mereka menjadi sakit hati, mereka menjadi sedih. Karena itu hari ini kita belajar mau menghargai melalui sikap kita, perbuatan kita, dan perkataan kita kepada orang lain. Adik-adik, kita mau berdoa untuk hukum Taurat kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Nah, sekarang kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 yang judulnya Dihapuskan Dosaku. Yuk sama-sama kita mau bernyanyi. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Sekarang kita mau membaca epistel dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Kejadian 37 ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kejadian 37 ayat 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan.
dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Kejadian 37 ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Kejadian 37 ayat yang ke-27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Lihat pasal 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kejadian 37 ayat 29. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Kejadian 37 ayat 30. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan epistel, sekarang kita mau angkat pujian Sadar Berwarna Mulia. Yuk Bang. Adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan sikap doa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman kita yang pertama adalah kita akan tetap beribadah online di rumah kita masing-masing ya adik-adik. Pengumuman kita yang kedua adalah minggu ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Leonard Sigalingging. Jadi adik-adik jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya serta hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan.
Tapi setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik akan tetap ada aktivitas untuk minggu ini. Dan aktivitasnya akan diberitahukan di grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa dikerjakan, oke? Pengumuman kita yang ketiga adalah kami guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk semua adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dan adik-adik boleh bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang taat serta patuh kepada orang tua. Pengumuman yang keempat adalah kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat kebaktian bagi adik-adik yang baru pertama kali beribadah online di sekolah minggu HKBP Selipi. Kiranya kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dan makin bertumbuh di dalam Tuhan ya adik-adik. Pengumuman yang terakhir adalah untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Selipi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan serta kebersihan tubuh dan mengikuti protokol kesehatan ya adik-adik dimanapun kita berada, agar kita terhindar dari virus nakal corona yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Oke? Nah adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan kepada Mama dan Papa. Mama dan Papa juga akan mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Sambil kita angkat satu pujian korban syukur. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama
Berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Happy Sunday adik-adik, and God bless you.